harta berkah, keluarga bahagia. Baik, harta berkah. Ya, jadi harta berkah dan keluarga bahagia itu dua variabel yang satu sama lain saling berkaitan dan tidak akan mungkin bisa terpisahkan. Mana mungkin keluarga bisa bahagia kalau hartanya nggak berkah. Bahagia yang dimaksud dalam pandangan Islam, bahagia bukan di dunia. Kalau secara konvensional mungkin kita lihat seseorang bisa bahagia dengan harta banyak, tapi di akhirat kan belum tentu. Ya. Namun kalau dengan kacamata syariat, seseorang dengan harta berkah pasti keluarga bahagia, bahagianya bukan di dunia saja, tapi dunia dan akhirat. Maka apa itu harta berkah? Maka kita lihat apa itu harta dan apa itu berkah. Kalau kita lihat definisi secara bahasa, harta itu kan dari bahasa Arab disebutnya al-mal. Makanya kalau zakat kan disebut dengan zakat mal, zakat harta. Gitu. Nah, kata dasarnya dari kalimat dalam bahasa Arab itu kata ya, kata apa, mala yamilu, artinya condong, cenderung kepada sesuatu. Jadi memang pas gitu ya, al-mal maknanya diterjemahkan kepada bahasa Indonesia itu harta. Dan kita memang secara zahir manusia ini senang sama harta. Kalau ditanya, Bapak Ibu suka harta nggak? Enggak sih. Itu perlu dipertanyakan kenormalannya itu. Saya yakin semua manusia yang normal kalau ditanya senang harta nggak? Senang. Betul ya? Sepakat ya? Sepakat. Semuanya senang sama harta itu. Yakinlah. Ya, ada yang ngasih uang sekian miliar pasti nggak mau nolak itu. Apalagi kalau halal. Wah, udah paling depan ya. Masya Allah. Jadi kita cenderung memang. Bahkan dalam Quran surat Al-Adiyat itu ayat 8 sampai dikatakan manusia itu sangat sayang, sangat cinta sama harta itu. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia ini terhadap al-khair. Al-khair ini makna apa, kata lain dari harta itu al-khair. Kalau al-mal bentuknya umum, harta umum. Salah satu nama lain dari harta itu adalah al-khair. Ya, al-khair itu secara harfiahnya artinya kebaikan. Harta yang mendatangkan kebaikan. Jadi manusia itu memang senang sama harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Senang banget memang sama harta itu, ditegaskan sama Allah dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang yang ditanya tentang harta terus gak suka, itu dipertanyakan itu ya. Allah sendiri tegaskan dalam Al-Qur'an gitu. Memang manusia itu kodratnya senang sama harta gitu ya. Hanya saja memang karena kita tahu akan petunjuk Al-Quran sebagai hudan, petunjuk, maka ada aturannya gitu ya. Walaupun cintanya yang benar gitu ya. Tidak cinta tanpa aturan, tapi cintanya ada aturan. Bahkan dalam Quran surat apa itu? Ali Imran ya. Ali Imran, ju'ila linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi manusia itu senang sama harta itu. Diistilahkan dalam ayat tersebut dengan kontor, harta yang banyak. Ya, nama lainnya harta itu ada juga kontor, harta yang banyak. Gitu ya, senang. Kendaraan senang, kemudian aset senang, kemudian apalagi emas, perak senang. Senanglah pokoknya terhadap harta. Nah, namun memang kita harus paham bahwa harta ini adalah bukan milik kita itu saja. Ya. Kalau dalam kepemilikan, harta ini bukan milik kita, tapi milik siapa? Milik Allah. Kita hanya diberikan hak guna pakai saja. Karena dalam Quran surat Al-Baqarah yang sama-sama saya kira hafal semua itu, ayat 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi, termasuk kita, termasuk milik Allah. Bukan hanya harta, kita pun milik Allah. Di ayat 109 surat Ali Imran disebutkan sama redaksinya, awalnya lillahi ma fis samawati wa fil ardh wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah segala sesuatu dikembalikan, termasuk harta. Ya, harta dikembalikan kepada Allah. Jadi setiap orang yang memahami kondisi harta, bahwa harta ini adalah titipan Allah, maka ketika datang dan pergi dia tidak akan pernah merasa bingung.
Ya, ibaratnya kalau apa tukang parkir lah, sering asatid memisalkan kita memiliki harta itu seperti tukang parkir. Datang mobil Fortuner, terus dia rawat, dia jaga gitu ya. Kemudian tidak lama kemudian pergi begitu saja, dia nggak kepikiran, santai aja gitu ya. Datang Lamborghini yang paling bagus gitu misalkan, kemudian dia pergi, ya sudah, nggak dihiraukan gitu ya. Karena gitulah mestinya kita terhadap harta, tapi itu tidak mudah. Konsepnya mudah, tapi pelaksanaannya perlu sesuatu yang kuat akan keimanan itu. Baik, itu berkaitan dengan harta. Kemudian apa itu berkah? Berkah itu saya kira kita faham ya semuanya bahwa berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan, atau dalam makna lainnya adalah az-ziyadah wan numu, bertambah dan berkembang. Jadi kalau dikatakan berkah, kita akan ada peningkatan. Kalau dikatakan berkah, kita akan berkembang. Kalau dikatakan berkah, kita akan maju. Itu berkah. Seseorang sehat, dia nggak mager di rumah, tapi ada sesuatu yang dimanfaatkan dari kesehatan itu berkah kesehatannya. Fisiknya kuat, kuatnya itu dimanfaatkan kepada kebaikan, itu berkah kekuatannya. Kemudian dia punya harta banyak, harta banyaknya itu dimanfaatkan untuk hal yang baik, yaitu berkah itu. Maka keberkahan itu sesuatu yang bertambah, bertambah dan bertambah. Jadi dikatakan keluarga berkah, di mana di dalam keluarga itu ada kebaikan-kebaikan. Dan kebaikannya bukan nggak cukup di situ, terus bertambah dan bertambah. Karena makna keberkahan adalah ziyadatul khair, tambah kebaikannya. Jangan sampai semakin hartanya banyak, semakin surut ibadahnya. Jadi kadang kita kan memang umumnya ya, umum kayaknya, umum bener gak umum tuh. Jadi kalau lagi sulit ingat sama Allah tuh. Lagi sulit ya Allah, doanya kenceng itu. Usuk, tahajud tiap malam, duha gak ketinggalan. Lagi sulit itu, mohon sama ya Allah, ya Allah. Tapi ketika bahasa Jawanya sugih ya, ketika sugih, tajir, banyak gitu, lagi dimampukan, waduh, agak tahajud. Ya, nggak sempat bangun, mau menjelang azan, padahal masih ada waktu 10 menit kurang lebih buat sholat 2 rakaat. Ya, nanggung nanti aja. Nah, udah saking nikmatnya itu. Gitu banyaknya begitu memang. Nah, itu berarti kategori yang sebetulnya kita sederhana memaknai keberkahan itu. Bisa kita cek diri kita. Jadi kita ini berkah nggak sih gitu. Bisa cek aja. Apakah dengan bertambahnya bertambahnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita dalam bentuk fisik maupun material itu dapat menambah dalam kebaikannya atau enggak? Kalau enggak, berarti kurang berkahnya tuh, gitu ya. Nah, hartanya banyak malah awalnya ketika dagangnya kurang laku misalkan, ya Allah dagangan saya enggak laku. Ketika laku sibuk, maghrib asalnya isya subuh 5 waktu di masjid berjamaah, karena sibuk akhirnya sholatnya di toko gitu. Sebelumnya di masjid karena gak ada yang beli gitu, misalkan di masjid berjamaah, ketika banyak yang beli lupa itu di toko sholatnya. Kadang sholatnya udah di toko sibuk nih, azan udah berkumandang, tahu-tahu sholat zuhurnya jam 2:30. Nah, itu gambaran keberkahan itu. Maka harta berkah, harta yang dimana seseorang mendapatkannya menimpa dirinya, dapat menambah kebaikan dalam hidupnya gitu. Itulah keberkahan. Nah, bagaimana agar harta ini berkah? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Bagaimana agar harta ini berkah? Yang pertama adalah perhatikan cara mendapatkan, ya, perhatikan cara mendapatkan dan cara mengeluarkan. Perhatikan cara mendapatkan dan cara mengeluarkan. Karena harta ini tidak hanya fisiknya, tapi prosesnya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fisiknya boleh halal, tapi caranya kalau haram jadinya haram. Makan roti halal nggak? Halal, tapi caranya dengan mencuri jadi haram. Ya, air minum halal, ketika didapatkannya dengan cara yang haram maka jadi haram. Ya, apalagi kalau udah barang haram diambil lagi, makin haramnya double itu. Baik. Karena dengan kondisi ini berkaitan dengan harta ini memang Allah Subhanahu wa taala
akan menanyakan di hari kiamat bukan hanya sekali tapi dua, yaitu dari mana dan kemana harta itu dibelanjakan. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kaki seseorang di hari kiamat, ya, kecuali selepas ditanya 4 perkara. Apa itu? An umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya, untuk apa dipergunakan umurnya itu. 1 itu ditanyanya itu. Wa an ilmihi fi ma fa'ala, dari ilmunya. Ilmunya itu setelah belajar dapat ilmu diamalin enggak gitu. Itu. Nah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Kalau harta ditanyanya double. Min aina iktasabah, dari mana prosesnya? Dari mana dapatnya? Wa fima anfaqah, kemana dibelanjakannya? Nah, dari ke-nya tuh ditanya, untuk harta itu double. Wa an jismin fima ablah. Dan badan ini juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipakai apa sampai badan kita usang, sampai sepuh, sampai tua, itu digunakan untuk apa. Nah, catatan yang penting karena kita sedang membahas tentang harta berkah, untuk harta ini ditanyanya double. Dari mana itu datangnya harta itu? Halal apa enggak? Walaupun barangnya halal tapi prosesnya haram, maka jadi haram. Maka perhatikan, untuk menjadi harta berkah, perhatikan dari mana diperoleh dan kemana dia dibelanjakan. Karena segala sesuatu dalam bentuk harta, termasuk makanan yang kita makan, ketika dimakan dan itu adalah haram, maka hati-hati. Peringatan yang keras dari Rasulullah SAW. Kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru awul abih. Ya. Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, maka pantas untuk menjadi bagian dari kayu bakar api neraka. Masya Allah. Naudzubillah. Walaupun hanya setetes air, itu kan setetes air itu kalau diminum pasti menyebar ke seluruh tubuh. Maka hati-hatilah dengan harta yang haram, terus termasuk makanannya. Ya. Bahkan syaitan yang menggoda kita, kan godaan itu ada dalam diri kita dan di luar diri kita. Yang paling susah itu melawan yang ada dalam diri kita, karena yang dari luar pun menggoda kita melalui yang ada dalam diri kita, yaitu nafsu, ya. Kemudian dari luar adalah syaitan. Syaitan menggoda kita itu, kalau hartanya haram mereka gak goda lagi. Ya, gitu kata baginda Rasulullah SAW ketika syaitan menggoda seorang hamba dalam beribadah, maka dia cek dulu makanannya, cek dulu halal apa haram. Kalau makanannya halal, dia lanjutkan godaannya itu. Tapi ketika makanannya haram, udah dibiarin aja. Kok gitu? Karena apa kata syaitan? Inna ijhadahu ma'aklil haram la yanfa'u. Karena kesungguhan ibadahnya itu, tapi bersamaan dengan makanan yang haram, la yanfa'u, nggak ada manfaatnya. Wow, ngeri sekali ya. Jadi setan aja santai itu, ngopi kali. Nggak perlu digodain katanya, udah jadi teman kita nih nanti gitu. Ya Allah, naudzubillah. Gitu. Bahkan doa-doa kita pun akan terhambat dengan makanan haram itu. Dikisahkan dalam hadis yang agak panjang itu, ada seorang yang badannya sudah capek lelah karena perjalanan safar, kemudian rambutnya kusut, bajunya yang lusuh, kemudian berdebu, kemudian dia berdoa kepada Allah dengan angkat tangan, dengan adab-adabnya sudah dilakukan, artinya adab berdoanya sudah dilakukan tuh. Artinya kemungkinan besar dikabulkan. Tapi ternyata apa? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram, dia bangun dalam kondisi tidak terlepas dari keharaman, fa anna yustajabulah, mana mungkin dikabulkan gitu. Walaupun dalam apakah bertentangan hadis ini dengan ayat yang dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum? Nah, itu harus dicek tuh. Bertentangan nggak? Kan kata Allah dalam Al-Qur'an,
ya ud'uni astajib lakum, doalah engkau kepadaku, mintalah engkau kepadaku, insya Allah akan dengan kehendak Allah akan dikabulkan. Nah ini enggak. Nah pengabulan doa tentu kita perhatikan ada syarat dan ketentuan gitu, termasuk hal-hal yang menghambat doa. Bukan tidak dikabulkan oleh Allah, tapi doanya gak nyampe gitu, kehalang gitu. Dan yakin kalau kita berdoa pasti dikabulkan. Ya istajaba yastajibu itu mustajab artinya kabul atau dijawab, kan ajaba yujibu artinya jawab. Doa kita tuh pasti dijawab. Masalah dikasih atau tidak ya terserah Allah, pasti dijawab sama Allah itu. Ya dijawab, ya Allah saya pengen anu, iya dijawab sama Allah nih, tapi jawabannya itu tidak mesti sesuai dengan apa yang kita minta, gitu aja paling. Karena ternyata doa itu ada yang dikabulkan secara langsung, ada yang ditangguhkan, ya diundur, ada juga yang dialihkan kepada hal-hal yang lebih baik, ada yang ditangguhkan nanti di hari kiamat. Bahkan para sahabat sampai kalau tahu seperti ini, ya Allah tidak nggak usahlah dikabulin di dunia, nanti aja di akhirat, karena saking besarnya pengabulan Allah Subhanahu wa taala apabila doa itu tidak ada di dunia, ditangguhkan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya. Perhatikan cara mendapatkan dan bagaimana cara membelanjakan. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk harta berkah ini bersyukur. Ya, agar banyak bersyukur. Mau banyak mau sedikit bersyukur. Jangan sampai banyak alhamdulillah, sedikit manyun. Kalau manyun cepet-cepet istighfar dan alhamdulillah. Jadi ya memang kita manusiawi ya, kalau dapat sedikit ya pasti spontan itu langsung gitu ya. Tapi kembalilah kepada Allah dan istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, ini kembalikan semuanya kepada Allah. Karena apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wah, jadi bersyukurlah kepada Allah karena dengan syukur itu akan Allah tambah. Ya, la in syakartum la azidannakum. Sungguh di situ pakai lamnya lam taukid, lam penekanan, lam kepastian. Pasti ya Allah akan tambah. Tapi ziyadahnya di sini apa? Jangan berpikir ziyadahnya di sini ya bentuknya harta lagi. Bisa bentuk harta, bisa bentuk yang lain. Kalau dalam bentuk harta, iya, dalam Quran ayat lain disebutkan bahwa setiap satu kebaikan itu, satu infak akan dibalas menjadi 700 kebaikan, kan begitu. Itu. Jadi jangan lupa bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, salah satunya berupa harta ini, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi harta itu membawa kita kepada suatu amalan kebaikan, amalan ibadah, maka kita lengkapi alhamdulillahnya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Gitu. Yang ketiga, agar harta ini berkah, jangan lupa silaturahim. Nah, silaturahim. Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsha'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang cinta, barang siapa yang senang, barang siapa yang suka, rizkinya dilapangkan, rizkinya diluaskan. Wa yunsha'alahu fi atharihi, dijauhkan dari mara bahaya. Falyasil rahimah, maka hubungan tali silaturahim jangan terputus. Ustaz, yang benar silaturahim apa silaturahmi? Nah, juga nanya, ini ada silaturahim. Enggak, yang benar silaturahmi. Enggak, silaturahim. Ribut tuh gara-gara silaturahim sama silaturahmi. Akhirnya gara-gara ribut silaturahim sama silaturahmi enggak ke masjid, ya Allah. Gara-gara itu. Padahal dua-duanya enggak ada yang salah. Benar-benar saja, ada maknanya. Kalau silaturahmi itu maknanya umum, luas. Menghubungkan tali kasih sayang. Maknanya bisa diinternalisasikan dengan rahmatan lil alamin, silaturahmi umum kepada semuanya. Kalau silaturahim lebih kepada bentuk rahim, kekerabatan. Ya, berarti kita mau ngambil yang mana? Berarti kalau ada halal bihalal, masjid al-muttaqin, itu silaturahmi itu. Ya, kalau
keluarga, sekupnya keluarga yang betul-betul kita bisa ngecek hubungan kerahiman kita secara dekat, maka bisa disebut dengan silaturahim. Kalau sekupnya besar, silaturahmi gitu. Jadi nggak ada salah sebetulnya, betul dua-duanya, tinggal kita butuhnya untuk yang mana gitu ya, insya Allah. Baik, jadi perbanyak silaturahmi, karena dengan silaturahmi atau silaturahim, khususnya silaturahim ya, berkaitan dengan harta itu silaturahim ya, silaturahim. Karena kalau silaturahmi nanti dulu, silaturahim dulu. Kenapa? Karena menginfakkan harta itu jangan ke luar keluarga dulu ya, karena berinfak, bersedekah, berbuat kebaikan dalam bentuk harta kepada keluarga, nilainya kan dua. Pertama dapat nilai pahala infak, keduanya dapat nilai pahala silaturahim. Jadi jangan sampai gencar keluar, misalkannya membantu anak yatim, bagus di luar, sedangkan keluarganya dalam kekurangan, hati-hati nih. Apalagi tanggungan 4 orang laki-laki itu, kalau dalam waris kan sering saya sampaikan, laki-laki itu nanggung berapa orang tuh? 4 orang perempuan yang kita tanggung. Ya, bapak-bapak sekalian, jangan sampai lupa ini. Jangan-jangan yang 4 ini ada salah satu di antara mereka yang berkekurangan, kita jangan jawab. Siapa itu? Ibu. Kalau yang masih ada ibunya, awas jangan sampai diterlantarkan, naudzubillah ya. Ibu. Yang kedua siapa? Istri. Istri terlantar, wah kebangetan itu. Ya, istri ya. Yang ketiga anak. Yang keempat saudara perempuan. 4 orang ini diutamakan. Kecuali kalau 4 orang ini sudah terpenuhi kehidupannya, orangnya mampu, apalagi sudah menikah, mungkin ke-4 orang ini dengan kalau istri kan malah menikah lagi ya, istri dengan suaminya. Anak sama saudara perempuan ini ya, misalkan sudah dengan suami yang mampu, ya tidak perlu lagi. Tapi kalau nggak mampu, maka bertanggung jawab. Jadi ada prioritas untuk mengeluarkan harta itu. Keluarga lebih utama. Setelah keluarga terpenuhi, maka barulah keluar. Ada masjid yang menunggu untuk diberikan kebaikan dari harta kita. Ada anak yatim, ada yang fakir dan miskin, ada seterusnya, banyak. Begitu. Ya, itulah silaturahim. Yang keempat adalah senantiasa berbuat kebaikan. Ya, jadi istiqomah. Kalau jangan sampai banyak harta lupa istiqomah, lupa beramal. Ya, in ahsantum li anfusikum. Karena kebaikan itu adalah untuk kita, bukan untuk orang lain sejatinya. Walaupun kita berbuat baik kepada orang lain, tapi sejatinya berbuat baik itu adalah untuk kita, bukan untuk orang lain. Kita memberikan uang, bersedekah, berinfak kepada sesama, itu bukan sejatinya untuk kita. Ada kisah kan Pak Haji ini kok hartanya banyak tapi nggak sayang itu. Dia ngeluarin ke masjid, ke keluarganya segala macam. Ditanya tuh sama tetangganya, kenapa Pak Haji? Kok kayaknya nggak sayang sama hartanya tuh, dihambur-hamburin begitu? Lah, justru saya sayang sama harta saya. Karena saya sayang, saya sebarin semuanya dalam kebaikan, biar nanti di akhirat ketemu lagi gitu. Ya kalau kemakan doang cuma jadi kotoran ya gitu. Jadi berbuat kebaikan terus-menerus dengan harta kita. Yang terakhir, jangan lupa kalau sudah sampai nisab berzakat. Ya, kalau nggak sampai berzakat, belum nyampe nisab, ya bersedekah, berinfak. Jangan sampai kepinteran ya, karena udah paham fikih ceritanya itu. Udah paham fikih, 2 bulan lagi nyampe nisab nih. Jadi kan nisabnya itu, kalau nisab zakat mal itu kan 20 dinar. 20 dinar emas, 1 dinar itu 4,25 gram. Kalau dikalikan dengan 20 kurang lebih 85 gram ya. 85 gram. 85 gram itu kalau emasnya anggap saja rata-rata 1 juta, berarti 85 juta itu kita udah wajib zakat mal. Tapi ada syarat yang kedua, haul gitu ya. Ada haul, genap 1 tahun. Udah ngerti nih, 1 tahun nih harta saya ada 100 juta nih, 2 bulan lagi. Cepet-cepet dia belanjain. Biar gak ngeluarin zakat, naudzubillah ya.
Tapi kalau dikeluarin untuk kebutuhan ya nggak masalah. Tapi kalau dikeluarkan dengan tujuannya supaya nggak ngeluarin zakat, ya ini dosa ya. Dia menghindari hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk dibelanjakan karena keperluan dan kebutuhan ya nggak masalah, itu lain cerita ya. Memang butuh, itu kan untuk kebutuhan, untuk rumah tangga dan seterusnya. Tapi kalau tujuannya adalah untuk menghindari hukum Allah yaitu zakat, wah berbahaya ini ya. Gitu. Jadi jangan lupa berzakat. Insya Allah dengan cara-cara ini harta kita akan berkah. Karena salah satu ancaman ya kenapa satu negeri bisa dilanda kekeringan itu salah satu sebabnya adalah tidak mengeluarkan atau ada orang-orang pelit terhadap hartanya. Jadi sudah wajib zakat gak keluar zakat, hati-hati itu. Jadi itu mengundang bencana. Ya, jadi banyak harta tapi nggak zakat, hati-hati. Itu mengundang bencana. Salah satunya adalah kekeringan-kekeringan yang muncul. Nauzubillah. Ini. Jadi cara bagaimana agar kita mendapatkan atau memperoleh harta yang berkah ada beberapa tahapan tadi. Bagaimana cara mendapatkan dan mengeluarkannya, kemudian kita bersyukur, bersilaturahim, kemudian kita senantiasa beramal, dan yang terakhir adalah bagaimana kita setelah masuk nisab dan haul ya harta kita zakati gitu ya. Jangan sampai lupa dengan zakat dan jangan sampai keliru juga. Ini banyak terjadi nih. Karena ini Ramadan misalkan kemarin Ramadan tuh diumumkan sama pengurus zakat. Ya bagus sih semangatnya untuk zakat karena dapat kebaikan di bulan Ramadan gitu ya. Tapi untuk zakat fitrah memang betul di Ramadan itu, di akhir Ramadan zakat fitrah itu. Tapi zakat mal kan ada syarat tadi, ada haul, ada nisab. Nisabnya udah nyampe. Karena udahnya nanti aja nunggu 2 bulan lagi nih. Biar nyampe Ramadan, ngeluarinnya bulan Ramadan aja. Nah, ini keliru nih. Atau kurang, belum nyampe haul. Ya. Belum nyampe haul karena masuk Ramadan, saya mau ngeluarin zakat malnya sekarang. Belum nyampe haul. Enggak terpenuhi itu. Ya. Jadi menyesuaikan dan memahami bahwa zakat mal khususnya disesuaikan bahwa pengeluarannya itu harus sampai haul dan nisab betul-betul terpenuhi. Ini harta berkah yang insya Allah kita peroleh dengan tahapan-tahapan seperti itu. Nah, korelasinya ketika harta berkah, maka imbasnya adalah keluarga kita akan dimenafkahi, diberi makan dan seterusnya, hidup dalam keadaan memakan dan di lingkungan harta yang halal. Ketika harta halal, maka keluarga itu pastilah akan berkah dan akan bahagia. Karena bisa jadi keluarga kita itu susah diatur, keluarga kita susah untuk diarahkan untuk ibadah, kemudian untuk dibangunkan subuh aja sulit. Coba cek dulu, apakah ada harta yang makanan yang kira-kira kurang baik. Ini udah baik nih saya, itu udah baik, semuanya sudah cek sih, udah nggak ada yang haram ini, kok masih begitu juga. Coba cek, barangkali sebelum tidurnya nggak doa dulu gitu ya. Barangkali sebelum makannya nggak doa dulu gitu ya. Gitu. Itu juga dicek. Setelah dicek, ini juga saya udah doa juga ini. Sebelum sebelum makan sudah doa, sebelum tidur sudah doa, tapi kok masih sulit aja. Banyakin istighfar, bisa jadi ada dosa yang nggak sadar gitu ya. Banyak dosa yang nggak sadar. Kita istighfar, istighfar sudah. Barangkali kalau setelah semuanya dilalui itu adalah ujian gitu ya. Kalau udah ujian, sabar berarti ya. Ibarat kayak Nabi Nuh lah. Nabi Nuh, siapa yang kita tidak mengira Nabi Nuh seorang nabi, keluarganya bisa ada yang membangkang kepada Allah kan? Seorang nabi. Begitu. Nabi Lut begitu. Siapalah gitu yang keluarganya yang keluarganya membangkang daripada kepala keluarganya, Nabi Nuh, Nabi Lut ya. Tapi kita berharap tipe keluarga yang kita harapkan itu kalau dalam Al-Quran digambarkan ada 4 tipe keluarga ya, dan semoga kita masuk pada tipe yang terbaik. Yang pertama tipe yang ya ini saya kira tipe yang mengerikan ya, Abu Lahab. Tipe Abu Lahab ya. Ya Allah semoga jauhkan dari tipe ini, karena tipe ini tipenya kalau kita baca dalam Quran surat Al-Lahab itu sampai diabadikan ya. Itu menggambarkan betapa kacaunya ya keluarga itu. Kacau dalam arti kacau perkara agama,
Kalau perkara di dunia itu harmonis itu. Abu Lahab dan istrinya itu harmonis itu kalau perkara dunia. Cocok itu. Itu kan hidup sematinya bareng-bareng itu. Abu Lahab dan istrinya itu ya. Benar gak tuh? Ya, tapi kalau dalam perkara akhirat, perkara agama, ternyata dalam Al-Qur'an digambarkan keluarga yang paling buruk. Gitu. Malah digambarkan istrinya itu tukang ngomporin. Hati-hati ibu-ibu yang suka ngomporin suaminya nih. Hammalatal hatab, digambarinnya seperti tukang bawa kayu bakar, artinya tukang ngompor-ngomporin. Suaminya lagi ada berantem sama tetangga, udah Pak, jahit gini-gini. Pak, udah mau kumpul. Wow, suaminya makin mendidih kepalanya itu, hati-hati itu. Ya, kalau suaminya dalam kondisi seperti itu, sebaliknya, istrinya tenangkan, ya, arahkan kepada istighfar dan kembali kepada Allah. Sebaliknya, istrinya pun ketika kondisi seperti itu diingatkan oleh suaminya. Ini jangan sampai seperti Abu Lahab dan istrinya, diabadikan dalam Al-Qur'an. Na'udzubillah. Yang kedua, keluarga Fir'aun. Keluarga Fir'aun. Dengar namanya aja udah pasti ngerti semua itu Fir'aun gimana. Tapi istrinya soleha. Nah, tapi suaminya kacau ya, sampai ngaku Tuhan itu. Ya, maka wajar kalau ada gambaran. Al-Qur'an itu menggambarkan kondisi keluarga zaman ini. Keluarga Abu Lahab ada nggak zaman ini? Ada. Sama-sama kacau dua-duanya ada. Ada juga yang kayak Fir'aun. Laki-lakinya kacau tapi istrinya soleha, ada. Sabar gitu ya. Suaminya tukang mabuk seterusnya, ya istrinya sabar gitu. Berdoa kepada Allah terus. Ada seperti itu. Yang ketiga, keluarga Nuh dan Lut tadi. Itu kebalikan. Ya, ini suaminya yang soleh, tapi istrinya yang salah. Soleh salah. Soleh itu lawan katanya toleh ya, tolih. Gitu. Nuh anaknya membangkang, Lut istrinya membangkang. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan keluarga kita masuk kategori yang keempat, keluarga Nabi Ibrahim dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Masya Allah. Ini sampai kedekatan antara kebaikan Nabi Ibrahim dan Rasulullah itu kan diabadikan dalam salawat ya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik, sampai keberkahan itu. Berkah itu di keluarga, berkah itu ya keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Sampai disebutkan kita 5 kali waktu sholat setiap hari minimalnya dalam tahiyat itu ya dibacakan itu keberkahan keluarga Nabi Ibrahim dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ini gambaran keluarga yang kita mudah-mudahan bisa kita seperti Nabi Ibrahim dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa seperti itu? Karena keluarganya mengerti bahwa tujuan daripada berkeluarga itu bukan dunia, tapi tujuan daripada berkeluarga adalah kehidupan akhirat. Karena tujuan kita adalah masuk surga sekeluarga gitu. Jadi masuk surga jangan sendirian, ajak istri, ajak anak, ajak ibu gitu ya. Jadi bahkan surganya juga khusus buat keluarga itu. Ada surga khusus, ada buat yang keluarga. Namanya surga Aden. Ya, Jannatu Adn yadkhulunaha man sholaha min abaihim. Jadi surganya namanya surga Aden, yang soleh di antara bapaknya, keturunannya, keluarganya masuk situ. Jadi ada nama khusus surga bagi keluarga yang berkah tadi, ya, keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat. Ya, nama khusus surganya. Surga apa tuh? Aden. Seperti halnya kita puasa, ada nama surga yang khusus namanya surga apa? Pintunya Ar-Royah gitu. Ar-Royah. Ar-Royan apa Ar-Royah? Ar-Royan ya. Ar-Royan. Khusus buat yang puasa. Untuk keluarga itu ada khusus juga. Namanya adalah Aden. Aduh, nikmat sekali kita ya bisa bersama-sama dengan keluarga. Bapak kita ke atas, beberapa turunan, Masya Allah. Ya, kita bisa bersama kembali. Ya, mudah-mudahan ya kita berdoa kepada Allah, keluarga kita bisa bersama-sama lagi sampai ke surga. Jadi sehidup sesurga, jangan sehidup semati. Kita hidup sehidup sesurga. Kalau hidup semati udah sampai situ doang. Nanti di akhirat saling nuntut. Naudzubillah ya. Kita sehidupnya sehidup sesurga. Insya Allah.
Maka, namun keluarga bahagia ini tentu kita tidak bisa lihat dianggap bahwa keluarga yang tanpa masalah itu bahagia. Enggak begitu. Karena bahagia itu didapat kalau dalam pepatah mengatakan wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Itu pepatah. Tidak ada kelezatan, tidak ada kenikmatan yang luar biasa kecuali setelah capek. Ya betul ya. Kita habis capek, taruhlah bentar lagi kita mau ibadah kurban nih. Udah capek gitu kan, siang-siang motong, ngangkat daging dan seterusnya. Siang-siang datang minuman marjan dicampur es gitu ya. Wah, atau yang lain yang minuman-minuman segar gitu ya. Datang nasi, walaupun nasinya itu cuma sama tempe, tapi nikmatnya itu habis capek itu. Atau ketika di kampung saya ngalami dulu ya, kita panen di sawah ya, habis panen orang tua bawa makanan cuma sama ikan asin ya kan, dengan lalaban daun singkong gitu, dengan sambal seadanya, tapi setelah capek, rasanya nikmat luar biasa itu. Kalau bisa dibayangkan, ya itu dibayangkan doang ya, aslinya nggak tahu. Lebih enak dari restoran, karena memang belum pernah ke restoran gitu. Ya, lebih enak dari restoran. Itu nikmat. Termasuk dalam proses ibadah itu begitu. Kenapa dikategorikan nikmat sekali di surga? Karena dia udah capek-capek dulu di dunia. Ya, kalau di dunia nggak capek-capek, ya di akhirat ya, jangan sampai terjadi malah capek gitu ya. Emang di dunia itu cepat capek. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Capek manusia itu. Kalau nggak capek-capek nanti di sana malah repot. Maka di sini capek-capek gitu. Maka bahagia itu bukan nggak capek. Bahagia itu capek. Ya. Rasulullah orang paling bahagia, capek nggak? Oh, nggak ada apa-apanya kita mah. Sama sahabat aja jauh. Kata Rasulullah, jangan kalian cela sahabatku, karena kebaikan sahabatku itu kalau diibaratkan dengan kebaikan kita yang paling gede, segede gunung Tihamah, disebutnya gunung Tihamah, artinya menggambarkan besarnya yang kita peroleh, segede gunung Tihamah, dengan amalan sedikit saja para sahabat nggak sebanding, apalagi dengan Rasulullah, dengan sahabat aja jauh kita, ya. Rasulullah paling bahagia, tapi kita lihat ujiannya paling berat ternyata. Ternyata bahagia itu berat ya. Ya, kalau mau bahagia ya pasti ada prosesnya dulu. Ibadah aja kan begitu. Pokoknya kan dipaksa dulu tuh. Kita untuk ke masjid aja kan awal-awalnya ya, saya yakin semuanya juga prosesnya ada tahapan itu. Awal-awalnya ke masjid itu nengok-nengok dulu sama tetangga. Takut dilihat sama tetangga nanti disangkanya apa? Itu umben ke masjid. Gitu. Awal-awalnya gitu. Kalau nggak kuat itu langsung malas, diomongin mulu, dicandain mulu gitu misalkan. Kalau nggak kuat. Awalnya gitu. Tapi lambat laun dipaksain tuh. Ya, dipaksa. Setelah dipaksa baru nanti menjadi kebiasaan. Udah biasa. Masih biasa tuh, belum sholatnya belum khusyuk, tapi udah biasa. Udah ke masjid udah gampang, ke masjid ada azan ini. Jadi seakan-akan sudah menjadi sebuah ritme dalam hidupnya bahwa ketika azan ke masjid. Ya kalau dalam ilmu pendidikan itu disebut dengan behavioristik ya, teorinya itu. Teori behavioristik. Jadi ada stimulus, ada respon. Adanya stimulus, kemudian merespon dirinya dan kegiatan itu menjadi sebuah rutinitas. Jadi menjadi rutinitas. Setelah rutinitas baru meningkatlah menjadi sebuah kebutuhan. Jadi kalau nggak sholat tuh butuh, menyesal sekali kalau nggak ke masjid, menyesal sekali kalau tidak berjamaah, Masya Allah. Gitu. Jadi kebutuhan. Ya. Setelah butuh, tingkatkan lagi ikhlas dan khusyuknya. Gitu. Itu ibadah paling tinggi, ikhlas dan khusyuk. Jadi paksain dulu memang. Awalnya infak 2.000 aja berat. Ya, 2.000 itu mungkin Jumatan doang. Itu pun kalau ada trombol di depan. Kalau trombolnya nggak lewat, nggak dimasukin 2.000-nya. Dipaksain dulu itu 2.000 itu. Setelah rutin 2.000, baru nanti merasa nikmat dengan 2.000 itu setiap hari keluar, baru nanti nambah 5.000. Setelah nambah 5.000, nambah 10.000. Nanti
berikutnya nambah 50.000, bahkan nanti mungkin sampai 100.000 setiap hari, bahkan terus ya, banyak yang sudah merasakan bagaimana harta yang dikeluarkan itu dia sudah yakin dengan hadis mana qasad shadaqatun min malin, jadi tidak akan mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Dan ternyata memang orang yang rajin infak tuh gak ada ceritanya miskin. Coba kita lihat sekitar kita yang ada di Masjid Al-Mutakin aja, coba cek. Saya nggak tahu kan ya, tapi jamaah pasti tahu. Siapa yang sering membantu masjid, yakin tidak akan pernah hidupnya tuh kesusahan. Walaupun susah, gampang kembalinya, gampang dapat solusinya. Ya, betul ya, sepakat itu. Dimanapun dicek orang yang betul-betul banyak membantu masjid, saudaranya itu nggak ada ceritanya tuh miskin, nggak ada. Ceritanya berkekurangan, nggak ada. Ya, malah bangkrut pun dihindarkan mungkin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gitu. Jadi insya Allah dengan kondisi harta yang berkah, maka keluarga pun insya Allah akan bahagia dan keluarga kita akan sakinah, mawadah, warahmah sampai yaumil akhirah. Insya Allah. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Sudah terdengar waktu azan. Demikian Bapak Ibu dan Allah, mohon maaf ada segala kekurangan. Ya, kekurangan datang dari kebodohan dan keterbatasan ilmu yang saya miliki, yang insya Allah berusaha terus belajar. Kemudian kelebihan kebaikan yang diperoleh adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.